Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ke-7 untuk kelas 11. Seperti yang sudah terbiasa kita lakukan, yang pertama Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu diharapkan supaya kami mampu memahami sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, diharapkan anak kami mampu menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siswa mampu memahami variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perhatikan kami, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia. Adapun 7 kunci pokok tersebut antara lain sebagai berikut. Sistem konstitusional. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Kekuasaan tertinggi negara ada di tangan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dari 7 kunci pokok sistem pemerintahan di atas,
sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru. Berikutnya anak kami yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu tuntutan reformasi tahun 1998 adalah dilakukannya amandemen pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Namun kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luwes atau yang dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada waktu itu adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, eksistensi negara hukum dan negara demokrasi, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan atau stat struktur kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Bentuk negara kesatuan yang memiliki prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Parlemen terdiri dari dua bagian, yaitu bikameral, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR mempunyai kekuasaan legislatif serta kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Berikutnya anak kami yang ketiga, variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem pemerintahan ini juga mengambil elemen-elemen dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan yang ada pada sistem presidensial. Beberapa variasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Yang kedua, parlemen mendapat kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak anggaran atau hak budget. Yang ketiga, presiden sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR.
Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi Presiden meskipun tidak secara langsung. Yang keempat, Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu persetujuan dan pertimbangan DPR. Barangkali sampai di sini dulu materi pelajaran kita pada pertemuan ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan anak kami buat di kolom komentar. Ya, seperti yang sudah biasa Ibu lakukan, ya silakan anak kami tambah tugasnya di dalam buku latihan PPKN. Yang pertama, jelaskan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 1. 2. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem apa? Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen menganut sistem apa? Yang keempat, jelaskan sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sampai di sini anak-anak kami, tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.